Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu 'abdan ibtalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan juga ihsan kita, nikmat sehat walafiat, serta nikmat yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat masih disampaikannya umur kita, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa bermuwajahah, bermusafahah, bermudzakarah, dan intinya bisa melaksanakan thalabul ilmi untuk bekal hidup kita di dunia dan di akhirat nanti, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita istiqomah menjalankan kewajiban thalabul ilmi ini, dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hidup kita yang hanya sekali di dunia ini senantiasa mendapatkan petunjuknya menuju ke jalan yang lebih lurus dan lebih benar, serta mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah untuk hadir di majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan menjadi sebab
dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mempunyai masalah. Tidak ada orangnya yang tidak punya masalah. Karena pada hakikatnya hidup ini adalah masalah. Yang artinya berani hidup siap mendapatkan masalah. Jika tidak ingin mendapatkan masalah, maka jangan hidup. Karena memang hidup ini adalah masalah. Setiap masalah yang dihadapi oleh seseorang atau oleh manusia pasti bervariasi atau berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan pada hakikatnya besar kecilnya masalah yang dihadapi oleh manusia itu tergantung bagaimana mereka menyikapi masalah itu. Karena pada dasarnya setiap masalah yang menimpa manusia itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menguji manusia itu sendiri, dengan tujuan agar Allah bisa mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Kemudian bagi kita orang-orang yang beriman, sebesar apapun masalah yang dihadapi itu akan terasa kecil jika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sekecil apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, jika dia jauh dari Allah maka akan terasa berat masalah itu. Oleh karena itu bagi kita orang-orang yang beriman, kita pun harus yakin bahwa dalam salah satu rukun iman yang harus kita imani adalah iman kita kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada artinya ketentuan yang Allah tetapkan kepada semua manusia, baik buruknya, rizkinya, mautnya, bahkan jodohnya, itu sudah Allah tetapkan. Sedangkan qadar artinya takaran yang Allah berikan kepada manusia. Artinya setiap kita berbeda-beda ukuran rizki yang diterima. Ada orang yang kerjanya lebih berat, durasinya pun lebih lama, pagi, siang, dan malam, tapi hasil yang didapat sedikit. Tapi sebaliknya ada orang yang kerjanya sedikit, bahkan cenderung ringan, tapi hasilnya lebih banyak. Itu semua sudah Allah ukur takaran kita masing-masing. Artinya kita harus percaya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun takdir itu bisa dirubah sesuai dengan ikhtiar dan doa kita. Sebab dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah juga berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah keadaan seseorang, keadaan satu kaum, kalau dia tidak merubah sendiri keadaannya itu. Oleh karena itu takdir itu ada dua, ada yang mubrom, ada yang mu'allaq. Takdir yang mubrom, takdir yang pasti tidak bisa dirubah oleh manusia, tapi yang mu'allaq itu bisa dirubah
dengan ikhtiar dan doa kita. Ada seorang yang mestinya hari ini dia mendapatkan rizkinya umpamanya 10 juta, tapi karena malam dia males, bergadang tidur saja, enggak sholat malam, sholat subuh juga kesiangan, habis sholat subuh tidur lagi. Kata Allah, malaikat kasih aja 1 juta orang itu. Sebaliknya ada orang yang semestinya hari ini dapat 1 juta, tapi malam dia bangun, dia tahajud, dia berdoa minta kepada Allah, habis itu berangkat ke masjid berjamaah, lalu habis sholat subuh dia berangkat bekerja. Kata Allah, malaikat kasih 10 juta orang itu. Nah, itu bisa dirubah. Kemudian ada satu dialog yang terjadi antara malaikat maut dengan Nabi Daud alaihi salam. Kata Nabi Daud, malaikat berkata kepada Nabi Daud, Daud, tahukah kamu bahwa itu Pak Ahmad itu seminggu lagi meninggal dunia, seminggu lagi dia akan mati. Iya tah, kata Nabi Daud, malaikat maut, iya, ini lihat catatannya ada sama saya. Begitu sebulan, 3 bulan, bahkan sampai 3 tahun Pak Ahmad masih sehat, masih jalan-jalan. Nabi Daud tanya kepada malaikat maut, katanya Pak Ahmad seminggu lagi mati. Itu udah 3 tahun masih sehat, masih jalan-jalan aja itu. Kata malaikat maut, iya Daud, Allah suruh panjangkan umurnya. Kenapa? Karena dia orangnya rajin silaturahmi. Ternyata benar kalau silaturahmi itu memanjangkan umur. Pantas kata Nabi dalam sebuah hadis, man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin diluaskan rizkinya, diampuni dosanya, maka sambunglah silaturahmi. Maka yang hadir pengajiannya rajin, insya Allah panjang umurnya, kan rajin silaturahmi. Yang gak suka pengajian cepat matinya, awas. Wih, jangan diamini ke. Ya. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi tadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 107. Apa kata Allah? Iyamsaskallahu bidurring fala kashifalahu illahu. Iyamsaskallah, jika Allah menimpakan satu musibah, satu masalah, satu bencana kepadamu, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menentang, menghalangi kecuali Allah. Sebaliknya, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menghendaki kepadamu satu kebaikan, fala radda li fadli, maka tidak ada yang mampu menolak karunia Allah tersebut. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah akan memberikan kebaikan karunia kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Ayat ini sesuai dengan doa yang sering kita baca. Ini doa maksur, diajarkan oleh Rasulullah. Biasanya dulu dibaca habis salat maghrib dan habis salat subuh. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wala ya'fa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a, ya Allah ya Tuhan kami, la mani'a, tidak ada yang bisa menghalang-halangi, lima a'taita, terhadap apa-apa yang kau beri. Artinya kalau Allah sudah memberikan rizki kepada saya umpamanya, maka tidak ada yang mampu menghalangi. Sekalipun satu RT, satu kelurahan, satu kota orang menghalang-halangi, tidak akan ada yang mampu kalau Allah sudah memberi. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta,
dan tidak ada orang yang bisa memberi ketika Allah sudah menghalang-halangi. Fala radda lima qadaita, dan tidak ada yang mampu menolak apa yang Allah tetapkan. Lima qadaita. Tuh. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah, diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama saleh, sesuai dengan makna ayat tadi. Artinya kita seberapapun kita berusaha, kalau Allah belum memberi, belum. Sebaliknya, kalaupun kita tidak berusaha, kalau Allah sudah memberi, maka tidak ada yang pun menolak. Maka kita kenal dalam ilmu kalam itu ada paham namanya Qadariyah, Jabariyah, Maturidiyah, Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Paham-paham selain Ahli Sunnah wal Jamaah termasuk Qadiriyah, itu mereka beranggapan bahwa manusia itu sesuai dengan usahanya, namanya Qadariyah. Sedangkan Jabariyah, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, sudah dipaksa oleh Allah, jika maknanya Jabariyah. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah itu menggabungkan antara dua tadi, bahwa ada kalanya kita ini memang sudah dipaksa oleh Allah, sudah begitu, mau bagaimana Allah tentukan. Tapi ada kalanya kita bisa menentukan kita sendiri, ya, dengan doa dan ikhtiar kita. Artinya Ahli Sunnah wal Jamaah menggabungkan ini tentu dengan tepat, karena memang ada kalian seperti itu, sehingga ada istilah mubrom, mu'allaq tadi itu. Tuh. Kita juga percaya bahwa baik buruk kita ditentukan oleh Allah, tapi kita wajib ikhtiar, berusaha. Rasulullah pernah menegur salah seorang sahabat ketika hendak sholat, untanya dibiarkan saja, tidak diikat. Kata Rasul, wahai sahabatku, kenapa untamu tidak kamu ikat? Rasul, saya pasrah tawakal kepada Allah. Loh, bukan begitu caranya. Ikat dulu untamu kuat-kuat, baru tawakal pasrah pada Allah. Ini mah, Ustadz, masalahnya saya motornya udah dirantai di tiang listrik, masih ada yang gotong juga. Tapi Pak Haji Ali mah kuncinya nempel aja begitu nggak hilang. Lah itu mah beda lagi kadang-kadang. Coba Pak Jali ulangi lagi kuncinya di situ, cepet hilangnya. Nah kalau yang dirantai itu mah minimal kan begitu. Memang itu kembali kepada Allah semua. Ya, ada benar yang kuncinya di motor aja nggak hilang, yang diikat malahan pakai rantainya bukan ganda lagi, itu super ganda, hilang juga, digotong. Tapi sudah benar ikhtiarnya semua. Tuh, jadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawakal itu usaha disertai dengan doa. Hasilnya baru serahkan sama Allah. Berarti itu sudah ketetapan Allah. Harus percaya. Jadi penggabungan kita Ahli Sunnah wal Jamaah itu menggabungkan antara paham Qadariyah dan paham Jabariyah. Nah, itu sudah tepat kita. Ya, jangan diulangi. Ada orang kuncinya di situ nggak hilang, katanya, saya juga pasrah aja lah kalau gitu mah, biarin aja kuncinya. Ya udah, paling geludes tuh. Itu yang benar. Kunci ganda terserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hilang berarti memang Allah mau ganti dengan yang baru. Tuh, belum milik kita, belum rezeki kita. Seperti itu. Oleh karena itu, pada hakikatnya bagaimana agar kita hidup ini selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama-ulama ahli hikmah, ada 5 cara agar hidup kita senantiasa ditolong oleh Allah, sehingga setiap masalah yang dihadapi oleh kita akan terasa ringan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita akan terasa ringan. Apa 5 cara ini? Yang pertama adalah sabar dan perbaiki sholat kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wasta'inu bis-sabri was-salah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Atau bisa dibalik, minta tolonglah kamu kepada sabar dan salat.
Kenapa Allah tidak menyuruh kita minta tolong kepada sholat, kok sabar dulu baru sholat? Karena kuncinya dalam sholat juga harus ada sabar. Karena orang sholat nggak sabar, bubar sholatnya. Dan sabar itu pengertiannya adalah mampu menahan diri dari sesuatu yang tidak kita senang. Tuh. Artinya jangan salah paham. Minta tolong pada sabar dan sholat, sudah datang waktu sholat, muadzin sudah memanggil, kata Ustadz sabar, masih lama waktu sholatnya. Bukan begitu, ya. Perbaiki sholat itu artinya sholatlah di awal waktu, jangan telat-telat kayak dulu waktu masih muda atau ya sebelumnya lah. Usahakan sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, witir, ya. Dan berusahalah untuk lebih khusyuk dalam sholat. Pantas Allah tetapkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin, sesungguhnya menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong itu sungguh sangat berat. Memang berat. Minta tolong kepada sabar dan sholat itu berat, illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk ini bukan orang yang sholatnya ada nyamuk, ada lalat nggak diusir, gatel nggak digaruk, kayak ajudan presiden aja, anteng. Allah nggak seperti itu, ya. Allah itu insya Allah, ya, tenggang rasa. Kalau gatel silahkan digaruk, tapi awas jaruknya jangan pakai kuku, dan jangan lebih dari 3 kali dalam satu posisi. Kalau masih gatel lagi ketika berdiri, waktu ruku silakan, ruku masih sujud, masih waktu sujud garuk lagi, tapi begini, jangan gini-gini, ya. Karena banyak bergerak itu bisa membatalkan sholat. Khusyuk itu dimaknai dengan tunduk, patuh, pasrah, dan nerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sholat, khusyuk bukan syarat sahnya sholat. Sebab saya yakin seandainya khusyuk menjadi syarat sahnya sholat, kita semua ini nggak ada yang sah sholatnya, karena kita belum bisa khusyuk. Tapi setidaknya kita harus berusaha. Maka para ulama akhirnya mengajarkan kepada kita, setidaknya khusyuk kita itu ketika kita takbiratul ihram, ya. Karena sholat itu tidak dengan takbir yang jelas. Sholatnya apa? Jangan sholat maghrib niatnya isya, sholat isya niatnya maghrib. Nah ini yang nggak benar. Maka ketika Allahu Akbar, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Tapi jangan salah paham lagi. Wih, kata Ustadz, yang penting waktu takbir harus khusyuk. Sehingga ada yang kalau belum khusyuk takbirnya ngulangi sampai 60 kali. Allah. Udah imam udah mau ruku dia masih Allah aja. Ya, gara-gara fokusnya harus khusyuk pas takbiratul. Ya sudah, yang penting Allahu Akbar, hati menghadap. Makanya doa yang dibaca ketika setelah takbir itu namanya doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, semuanya milik Allah. Cukup itu, ya. Ini mau wajah Allah, ada yang biar Allah muter kayak ya, saya ingat tuh dulu orang tua tidak salah paham, ya. Makanya Imam Syafi'i mengajarkan ketika mulut melafadzkan niat nawaitu atau usolli, hatinya menerjemahkan. Mulutnya usolli, hatinya saya niat sholat. Tuh, itu. Sayyidina Ali, sahabat yang terkenal salatnya paling khusyuk saja, pernah dites oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, Ali, saya dengar kamu sahabat sholat yang paling khusyuk itu kamu, katanya. Coba saya tes. Kalau kamu betul-betul bisa khusyuk,
saya berikan hadiah sorban kasmiri, silahkan nanti pilih warnanya apa yang kamu suka. Baik Rasul sholat Sayyidina Ali, rakaat pertama khusyuk betul-betul. Begitu rakaat kedua udah dekat-dekat salam, dia mikir nanti sorbannya warna apa ya kalau ditanya. Oh. Begitu selesai salam, kata Rasul, Ali hebat kalau yang sholatnya paling khusyuk. Sekarang sorbannya apa? Hijau ya Rasul. Oh berarti kamu belum khusyuk, tadi mikirin sorban warna apa. Itu Sayyidina Ali, apalagi kita ya. Maka Allah memberikan dua cara agar kita bisa khusyuk dalam salat. Apa di ayat selanjutnya? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Biar kita bisa khusyuk, pertama yakin bahwa kita sedang berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Jadi kalau kita sedang sholat, anggap Allah itu ada di hadapan kita. Ulama-ulama tasawuf mengatakan kalau biar khusyuk sholatnya, anggap di depan itu Allah, di belakang malaikat maut mau mencabut nyawa kita, kiri kanan kita surga dan neraka baru khusyuk. Yang kedua kata Allah, wa annahum ilaihi rajiun, yakin bahwa kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah. Makanya Rasulullah memberikan solusi dari penjabaran ayat tadi. Sebuah hadis Rasul apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya, beramalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Tuh. Jadi kalau sholat mikirnya kita besok mau mati, kalau lagi bekerja mikirnya hidupnya masih lama. Jangan dibalik, lagi jual uduk besok mikirnya besok mati, nggak laku uduknya, ngelamun terus. Lagi kerja mikirnya lah saya mah kata dokter seminggu lagi tes hidup 4, kata bosnya akan dipecat, kamu nggak kerjanya ngelamun terus. Begitu sholat malah mikirnya, wih kontrakan kalau laku mobil Pajero ini, wow lah iya kayak kemana-mana. Ada lagi orang sholat niatnya nyari kunci nggak ketemu lah, sholat lah biasanya kalau sholat mah ketemu. Begitu Allahu Akbar, gimana kunci itu ya? Ya anehnya itu ketemu beneran, ya dibantuin setan gimana nggak ketemu. Ada juga apa bilangnya tuh, ya Allah kalau memang masih rezeki mudah-mudahan ketemu, kalau memang bukan rezeki ya sudahlah ikhlas. Sholat, begitu sholat ketemu, lah itu berarti rezeki. Yang penting jangan diniatkan, masa niat sholatnya cari kunci yang hilang, ya kan nggak bener itu ya. Itu jadi dua cara agar kita bisa khusyuk tadi. Kemudian yang kedua, agar hidup kita ditolong oleh Allah, perbanyak tilawah Quran, perbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Al-Quran itu adalah penolong bagi kita kelak, akan memberikan syafaat kepada kita. Apalagi Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis, in aradtum isas su'ada, jika kamu ingin hidupnya bahagia, wa mautas syuhada, dan siapa yang ingin matinya dalam keadaan syahid, wan najata yaumal hasyr, selamat di padang mahsyar nanti, wadila yaumal har, dan mendapatkan naungan di terik panasnya matahari kelak ketika tepat di ubun-ubun kepala kita, wal huda minad dolalah, dan siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dari kesesatan, fa'adimu qira'atal Quran, maka dawamkan baca Al-Quran. Fa'innahu kalamur rahman, sebab Quran itu kalamnya Allah. Siapa yang mendawamkan, menjaga kalam Allah, maka hidupnya pun akan dijaga oleh Allah. Wa hisnum minasyaitan, dan Quran itu adalah benteng kita dari gangguan setan, karena setan itu paling takut dengan bacaan Al-Quran. Maka orang yang rajin baca Quran, dawam baca Quran, tidak akan didekati oleh setan. Kemudian waraj'anu fil mizan, dan Quran itu akan timbangannya sangat berat nanti pada hari kiamat. Apalagi kata Rasul ya, Sayyidina Ali langsung itu sanadnya, man qara al-Quran fastadharahu, siapa yang membaca Quran, dia hafalkan, dia jelaskan, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, fa'ahla halalahu, dia halalkan yang halal, dia haramkan yang haram,
adkhalahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Siapa yang baca Quran satu huruf ketika sholat itu pahalanya 100, di luar sholat dalam keadaan punya wudhu satu hurufnya 25. Siapa yang baca Quran tidak punya wudhu, pahalanya 10 dalam satu huruf. Bagaimana kalau setiap hari 100 ayat kita baca? Berapa pantas timbangannya kelak orang yang mendawamkan baca Quran itu akan berat sekali kebaikannya. Yang ketiga, agar hidup ditolong oleh Allah adalah perbanyak baca sholawat. Karena baca sholawat itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasul, cara kita untuk mengingat perjuangan Rasulullah, akhlak Rasulullah. Karena itu juga salah satu yang menghantarkan pertolongan Allah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka cintai Rasul, maka Allah akan mencintai dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga. Karena satu kali baca sholawat saja wajib kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, makanya para habaib, para ulama-ulama soleh itu kalau baca sholawat tuh benar-benar nggak tanggung-tanggung, ya banyak bacanya itu, karena keutamaannya yang luar biasa. Kemudian yang keempat, agar hidup kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak baca istighfar. Karena istighfar juga adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Apalagi kita manusia yang sudah pasti dan jelas banyak dosa dan kesalahannya. Karena sudah dinyatakan oleh Rasul, kullu bani adama khata. Setiap kita anak Nabi Adam pasti punya salah dan punya dosa. Dan sebaik-baik yang punya salah punya dosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah aja manusia yang sudah dijamin masuk surga, dosanya sudah diampuni semua kalau ada itu juga. Tapi Rasul mengaku punya dosa, sehingga Rasul setiap hari mohon ampunan, bertaubat kepada Allah 100 kali. Bagaimana kita yang sudah pasti banyak dosa, khilaf dan kesalahan maksiatnya? Maka wajib bagi kita perbanyak kalimat istighfar. Apalagi Rasul berjanji, man lazimal istighfar, siapa yang mendawamkan, membiasakan, melazimkan membaca istighfar, ja'alallahu likulli dhayiqin makhraja, maka Allah akan jadikan setiap kesulitannya itu jadi mudah. Setiap masalahnya ada solusi, susahnya jadi gampang, tangisnya jadi tawa. Bahkan kata Rasulullah, yarzuqu min haitsu la yahtajib, Allah berikan rezeki kepada orang yang membiasakan baca istighfar dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizkinya datang tidak diduga-duga, tahu-tahu. Itu bagi orang yang mendawamkan baca istighfar. Apalagi iblis paling takut dengan kalimat istighfar. Maka orang yang rajin baca istighfar dipastikan akan jauh dari gangguan-gangguan iblis. Karena paling takut dengan kalimat istighfar. Yang terakhir, yang kelima, agar hidup kita ditolong oleh Allah, perbanyaklah sedekah. Karena sedekah ini adalah amalan yang luar biasa. Nabi Musa dulu ditantang oleh Allah ketika merasa banyak amalannya. Musa, sholatmu itu untukmu, puasa itu adalah tameng, benteng, perisai untukmu, haji untukmu, ya. Tapi sedekah itu adalah bukan hanya untukmu. Karena dengan sedekah itu orang fakir, miskin, yatim, duafa, jompo itu tolong, bahkan doa mereka itu adalah doa yang mustajabah. Pantas dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, Allah ingatkan kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa aqum minas sholihin. Wa anfiqu, infakkan, sedekahkanlah sedikit saja dari rezeki yang aku berikan kepadamu, kata Allah, sebelum kamu mati. Sebab kalau kamu sudah mati, kamu akan berkata, ya Allah, tolong kembalikan saya sebentar saja, ya Allah, saya ke dunia. Hidupkan lagi saya ke PCI, ya Allah,
saya mau sedekah. Kenapa tidak ngomong saya pengen haji, saya pengen umroh, saya pengen beli mobil baru, tapi mintanya kalau diberikan hidup lagi oleh Allah pengen sedekah. Karena itu ada rahasia sedekah yang luar biasa. Ya, sedekahlah semampu kita, tidak dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan pikiran. Bahkan paling murahnya sedekah dengan senyum ketika ketemu teman, sahabat, tetangga. Tuh. Karena kata Rasul, as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Sedekah itu mengunci 70 pintu kesulitan hidup kita. Mudah-mudahan 5 ini kita amalkan betul-betul agar kita hidupnya senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah mungkin pengantar kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hidup dan kehidupan kita selanjutnya, dan mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ditolong oleh Allah dari setiap masalah, kesulitan yang menghimpit dan yang dihadapi oleh kita, sehingga kita kelak digolongkan ke dalam orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sambil nunggu waktu Isya, jika ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan, baik terkait dengan materi yang sampaikan malam ini atau materi yang sebelumnya yang belum sempat ditanyakan, kami persilahkan. Silakan. Rasul juga bersabda, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling utama khusus untuk umatku, kata Rasul, adalah membaca di situ kan dijelaskan membaca Al-Quran. Tapi alangkah baiknya, artinya sesungguhnya yang kita jalani dalam hidup ini semua adalah pengamalan dari Al-Quran. Cuman kita letaknya tidak tahu ayat mana yang berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Ya, karena kita semua ini kan mengikuti dari guru kita, guru dari guru terus sampai kepada Rasulullah. Seperti itu. Maka walaupun kita baru bisa membacanya, itu sudah termasuk dalam kategori yang tadi. Karena salah di antara kewajibannya memang membaca. Pertama terus mempelajari kalau belum itu. Bahkan sekalipun membacanya masih putus-putus, masih terbata-bata, itu pahala 2 kali lipat. Kalau yang lancar, nanti di surga bersama malaikat kiromil baroroh, malaikat yang mulia. Ya, maka itulah fungsinya kita terus ngaji. Dijelaskan oleh Ustadz ayat ini maksudnya itu sudah kita termasuk mengamalkan. Intinya jangan gara-gara kita tadi itu merasa belum bisa tahu tafsirnya ini, lalu berhenti, terus aja baca Al-Quran itu, karena itu yang kelak akan menolong kita. Quran saja ya bagi yang membacanya kan, Iqra'ul Quran, kata Rasul, bacalah Quran, karena Quran datang nanti hari kiamat untuk menolong. Itu untuk yang membacanya, apalagi yang menghafal kemudian bisa paham artinya dan mentadaburi Al-Quran, tadabbur mengamalkan Al-Quran. Maka sekarang kan ini sudah banyak, sudah ada tafsir, sudah ada terjemah dan sebagainya itu. Maka setidaknya 1 ayat kita amalkan. Intinya kita harus yakin bahwa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua pengamalan daripada Al-Quran. Cuman maknanya memang belum jelas. Ya, cuman satu itu memang harus kita pelajari betul-betul, terutama menjelang pemilu ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Amalkan betul-betul nih. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada tali atau agama Allah, jangan bercerai-berai gara-gara beda pilihan cara beran. Awas ini. Ya, ini amalkan betul-betul nih menjelang pemilu ini. Ya, bersatu, jangan bercerai-berai, terutama untuk membela kebenaran. Jadi itu Pak Jiuda, intinya jangan khawatir. Insya Allah kita termasuk sudah mengamalkan Al-Quran. Cukup kita baca terus sambil kita setiap ada kajian pasti yang dibaca ayat Quran, atau kitanya juga ketika baca Quran 1 ayat kita tahu artinya, kita amalkan, itu lebih luar biasa. Ya, itu samping kita baca 1 ayat saja, jangan semuanya kita baca maksudnya, tafsirnya, pusing nanti. 1 ayat saja kita baca, terjemahannya kita amalkan, itu cara. Ya, baik, itulah mungkin kajian kita pada malam ini. Insyaallah di lain waktu nanti jika ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, tanyakan saja. Insyaallah ketemu lagi di pengajian berikutnya. Itu saja, karena sudah masuk waktu Isya.
kita tutup kajian malam hari ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.